Tarikan musiknya Faris? Tuan, Musiknya ditarikan? kirang tarik. Radiohead. Jijit. Tuh, terus barikan nur ya pu ganti tuh. Itu dimut geningan. Cek rada share screen anu aya lirikan Faris. Sok siap lah Bu Wanti. Pamang jam 4. Faris. Ger. Bisi disarung. Apalin wae. Pakabi itu di sarung mah. Faris, Tuan, ngeplep wae nu abdi mah Faris. klub ada kuatana tambihan atuh. Eta juga nama Faris. Pak Haji di mana posisi bisi di kidul? Saha? Pak Haji bisi di kidul. Tuh di rumah. Biasalah mau di Rumah kidul mana masuk Pak ke rumah. Haji? Di rumah tuh. Rumah Oke. mana? Eot. Bisi di kidul sok kabawa ku angin. Alah Langgaran eta nyebut eot kabulia. eta genut Hah? genutan. Aduh. Be, damang be. Alhamdulillah sehat. Beda di imah Apa, genutan. Di. Oh, Dah. Maha punten gendut gitu. eta naon eta? Orang erek kudu mana? Eta Nu we baju bagus koneng lah. mong kede mong maka ngobrolkeun nu baju koneng Kang di dieu isin japi. Iya baju koneng, dia kemana? Pak Be. Ya, Upami aya Dion. bulan. Aya juragan cilok. Kapin 17 Be. Ya kan harusnya mah tanggal 14 teh orang teh masuk. Kan PPKM. Tadi teh saya ngobrol naroskeun ka Pak Kepala BKD. Aya susulan sigana orang bakal ngikuti PPKM Jawa Bali. Loh, tanggal 20 atuh. Halo. Iya, tanggal 20. Warag. Sampean geus titingkulan. Anu urang kan Be. Sunda be, sanes Jawa Bali be. PKD bakal lama cair atuh be. Orang geus tuna pohon. Paris, kemana Pak Haris kalau gitu? Buka Paris teh lah. Aing Paris ngarelap we. Ya, orang ngawitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Pak Isan, mana? salami ngatusan Pak Haris atuh dah. Pamang karela. Baik, seluruhnya waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16:04, apel pagi akan dimulai. Sore Pak. Siap Pak, tinggal Pak Haji. Efek TKD can cair. Sima ya. Mana beta subuh kayaknya tinggal Pak Haji. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung di Room Apel Virtual Bapeda Kabupaten Garut. Yang terhormat Pak Sekban, yang kami hormati para pejabat administratur, para pejabat pengawas, dan seluruh rekan-rekan pegawai di lingkungan Bapeda Kabupaten Garut, baik ASN maupun non-ASN, yang kami hormati dan kami banggakan. Apel sore pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 akan dimulai dan bertindak selaku pembina apel pada hari ini, insya Allah akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Bapak Diar Cahdiar Antadireja MSI selaku sekretaris pada Bapeda Kabupaten Garut. Insya Allah akan ada informasi ataupun arahan dari beliau terkait hasil pelaksanaan pekerjaan kita pada hari ini.
Untuk itu, kepada yang terhormat, Bapak Sekretaris, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan administrator, rekan-rekan pengawas, rekan-rekan jabatan fungsional umum, rekan-rekan TKK, TKS yang sama hadir di kesempatan sore ini. Dan tentunya mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita bisa bersama-sama lagi melaksanakan kegiatan apel sore sebagai kewajiban kita ASN di Kabupaten Garut untuk melaksanakan kegiatan pada saat WFH ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan pada junjungan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabiin-tabiinnya, keluarganya, sampai pada kita semua yang menjadi penganutnya sampai akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita sampaikan turut berduka cita kepada Ibu Ratu, mana ibundanya telah meninggalkan kita semua. Semoga ibunda Ibu Ratu diampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan serta kesabaran, ya, karena usia itu bukan milik kita, itu rahasia Allah, dan mungkin kita juga sama akan menghadapi hal yang kematian yang akan kita alami. Kita juga sama dengan yang lainnya mengantri untuk itu. Dan sesungguhnya ibadah kita juga adalah sebetulnya untuk menghadapi hari akhir kita. Yang kedua, rekan-rekan, tadi juga ada beberapa informasi yang sampai kepada kita, termasuk berita duka juga Pak Haji Totong, mantan Kepala BPKAD, juga Kepala bekas Sekretariat Dewan, bekas Kesatuan juga meninggal dunia, dan beberapa rekan-rekan lainnya, mungkin juga teman-teman dekat kita dan saudara-saudara kita yang juga tetangga yang meninggalkan dunia di minggu-minggu ini. Memang banyak berita yang kita dengar. Oleh karena itu saya mohon pada rekan-rekan semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan yang paling utama adalah memang kalau kita memang merasa tidak enak badan ataupun merasa ada gejala demam dan lain-lain, saya pikir lebih bijaksana segera untuk memeriksakan diri, teman-teman. Jadi jangan sampai kita menunggu lebih lama, ya nanti akibatnya fatal. Karena memang saat ini varian yang ada itu sudah tidak tahu lagi ini mau atau varian India atau varian mana, kita juga sudah tidak jelas sekarang. Karena memang banyak yang begitu tiba-tiba, dan banyak juga yang prosesnya begitu cepat seperti itu. Ya, kita tahu sendiri juga Bupati Kabupaten Bekasi juga kan sama meninggal, dan tadi malam saya dapat berita dari Bu Alia juga sempat saya langsung googling di Google, ternyata awalnya Pak Bupati Kabupaten Bekasi itu juga di IGD-nya sendiri di Kabupaten Bekasinya sudah penuh, dan dia akhirnya ke Tangerang mencari rumah sakit Tangerang sampai akhirnya meninggal. Nah, itu mungkin kita harus tetap hati-hati dan menjaga kesehatan. Yang kedua, teman-teman, kemarin kita berproses yang perubahan, yang perencanaan untuk anggaran tahun 2022. Kemarin kita juga hari Minggu juga kita dengan Pak Bupati, dan tadi malam juga kita briefing dengan Pak Sekban, dan hari ini rekan-rekan kepala bidang termasuk Kasubitnya ditugaskan oleh Pak Sekban, oleh Pak Kaban untuk menyelesaikan perbaikan-perbaikan yang diberikan masukan oleh Pak Bupati, termasuk hal-hal yang memang menyangkut pada hal yang krusial yang menurut prinsipnya itu adalah kewenangan Bapeda. Nah, oleh karena itu nanti kita sore atau nanti hari ini sudah bisa masuk ke linknya yang disampaikan oleh Pak Agus Litbang yang disampaikan di grup Bapeda, di grup Tura. Dan nanti malam kita akan coba briefing dengan Pak Kaban mengenai hasil yang sudah kita laksanakan hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan kepala bidang, rekan-rekan Kasubdit yang telah
semalaman pasti begadang dan sampai hari ini tadi mengerjakan ini untuk kita semua, untuk perbaikan-perbaikan yang diharapkan oleh pimpinan. Dan mudah-mudahan nanti kita semua juga sudah selesai untuk melaksanakan pertemuan dengan Pak Kaban dan besok akan diserahkan kepada Pak Bupati. Yang ketiga, teman-teman, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman di sekretariat juga yang telah melaksanakan banyak kegiatan, termasuk juga tadi pemasangan spanduk, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, yaitu membersihkan atau mengontrol di sekitar kantor kita yang memang pada saat ditinggalkan itu sangat rawan, seperti itu. Ya, termasuk juga kemarin ada kasus hari Sabtu yang saya langsung ditelepon oleh Ketua PP karena ada yang mengaku dari Bapeda, katanya mau ngurak cenah gitu. Jadi saya yang ditelepon. Makanya dari saya bilang cek aja itu orang Bapeda atau bukan, karena saya juga tahu di Bapeda ada beberapa orang yang ada di kantor tapi sepertinya tidak bergerombol seperti itu. Tapi katanya ada 6 orang abling-ablingan ya bergerombol di sekitar Bapeda. Itu sama Satpol PP sempat ditegur dan sempat ditanya sedang apa dan mau kemana, katanya seperti itu. Nah, itu mungkin teman-teman hal yang harus kita perhatikan. Jadi kalau memang ke kantor itu akan ada keperluan, ya sebaiknya tidak menggunakan seragam lah, pasti kita tidak menggunakan seragam, dan kalau memang ada kepentingan yang berembuk lebih baik di dalam saja, jadi tidak usah di luar, biarkan di luar itu hanya OB atau dengan satpam saja yang ada, jadi tidak mencurigakan ataupun tidak menjadi hal yang untuk dijadikan teguran oleh Satpol PP seperti itu, karena mereka tetap mobile untuk memeriksa kondisi kantor-kantor yang memang seharusnya WFH. Nah, yang keempat, teman-teman, yang ingin saya sampaikan, tadi juga Pak Hendra sudah menyampaikan, silahkan yang harusnya kita sampaikan, laporan fisik dan lain-lain, segera selesaikan, karena memang deadline-nya juga harusnya hari ini jam 4 sore. Mudah-mudahan semua sudah selesai, nanti mungkin Pak Hendra bisa menyampaikan siapa saja yang memang belum menyampaikan dan yang sudah menyampaikan itu. Dan yang lainnya mungkin rekan-rekan sekalian tadi juga dibicarakan mengenai kita masuk tanggal berapa. Ya seharusnya memang kita masuk tanggal 14 hari Rabu ya. Karena sampai kita di edaran Bupati itu sampai tanggal 13 atau sampai besok. Tapi tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Kepala BKD. Ternyata kita bukan kemungkinan lagi, kita memang harus menyesuaikan dengan jadwalnya PPKM-nya Jawa dan Bali. Walaupun kata Andri tadi kita mah Sunda, Pak, juga orang Sundawa ya Andri. Jadi kita menyesuaikan Jawa dan Bali itu tanggal 20 sampai tanggal 20, berarti kita masuk tanggal 21. Tapi kata Kepala BKD tadi tunggu saja nanti surat edarannya, mungkin akan diterbitkan, kita sampai berapa perubahannya. Nah, itu mungkin rekan-rekan beberapa hal yang saya sampaikan, dan kemarin tadi malam juga Pak Kaban mengarahkan untuk apel pagi ini kita juga berbagi informasi, padahal kita sering berbagi informasi di apel sore ini. Saya sering menyilahkan kepada para rekan-rekan kepala bidang maupun kasubag juga untuk menyampaikan informasi-informasi yang memang diperlukan untuk rekan-rekan semua, khususnya untuk Bapeda. Nah, oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa waktu yang masih ada untuk berbagi informasi seperti itu. Maka silahkan rekan-rekan kepala bidang yang ingin menyampaikan, Bu Alia, maka kalau ada yang ingin disampaikan, Bu. Sementara cukup, Pak. Siap, Pak Iman. Baik, Pak. Sedikit menyampaikan informasi, menindaklanjuti apa yang telah dibahas malam kemarin dengan Pak Bupati. Itu pembahasan PPAS tahun 2022 lingkup bidang Sosbud yang dipertanyakan itu kaitan dengan masalah Disduk Capil. Barusan dibahas, tapi para Kasubag Eplab hanya belum sampai tuntas, tetapi kami sudah sedikit ada gambaran. Terus yang kedua terkait Dinsos, Pak.
Dinsos yang sempat di stop oleh Pak Bupati saat paparan Pak Kadis karena rinciannya yang di program terlalu besar, hampir 2,3, terus Lapan Ruhama SLRT-nya hampir 3,7 miliar. Barusan sudah dibahas dirinci, jadi ternyata di dalamnya itu ada bintek dan ada kaitan dengan masalah sosialisasi kebanyakan. Terus Kube itu ada 5 kelompok, jadi seolah-olah dinas sosial itu dinas sosial dan peternakan, Pak. Informasi ini seperti itu. Jadi ada Kube itu 5 kelompok. Jadi kalau dihitung ada 25 kelompok ditambah 8 kelompok, Pak. Jadi dalamnya itu 10 ekor bantuan dombanya. Itu bagian informasi. Terus yang kedua ada sedikitnya harus dikoreksi, ada double ini antara supervisor dengan TKSK, padahal orang-orang itu juga, tetapi ada penganggaran 1 tahun sama gitu. Jadi dia diposkan 500, di sana diposkan 1,5 juta. Jadi kelihatannya ada double kalau dilihat secara SPJ-nya nanti. Terus selanjutnya di Dinas Kesehatan, Pak, melaporkan juga kaitan dengan tambahan Pak Bupati terkait Rumah Sakit Limbangan sudah sekarang menunggu hasil rincian belanjanya atau kaitan dengan masalah Rumah Sakit Limbangan, diberi batas waktu sampai jam 4. Terus terkait kepada Dinas Pendidikan sama nota dinas kaitan dengan diklat kepala sekolah itu yang kemarin belum sempat dibahas, tetapi ini sebagai salah satu syarat mencairkan BOS itu adalah kepala sekolah yang bersertifikat. Jadi rata-rata di 2022 itu banyak yang pensiun, secara otomatis harus ada diklat. Kalau berdasarkan data ini 200 lebih. Terus di rumah sakit sama Pak, tadi ada pembangunan kata Pak Bupati 15 miliar. Tadi sudah dikomunikasikan. Jadi yang sudah diajukan ke DAK jangan diajukan lagi di DAU atau di APBD. Mungkin itu bagian informasi dari bidang Sosbud. Kami sampai saat ini menunggu rincian belanja yang nanti kami kaji kembali kaitan dengan apa yang menjadi arahan Pak Bupati. Demikian Pak sebagai informasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iman. Memang itu yang memang menjadi permasalahan kemarin. Ya, padahal saya percaya pada rekan-rekan kepala bidang bagaimana mengarahkan rekan-rekan dari SKPD itu untuk sesuai dengan apa yang harus dibelanjakan di 2022 sesuai dengan tema kita itu peningkatan perekonomian, sesuai dengan amanat Pak Bupati juga. Dan memang di kondisi COVID ini ya kita juga memang sama dengan yang pernah saya katakan, kita juga harus prepare bagaimana memberikan arahan kepada SKPD itu ya jangan mengada-ngada, ada hal-hal yang memang tidak diperlukan. Ya, pasti Bupati itu akan langsung tahu, itu langsung kena. Beliau itu pintar dan memang paham mengenai hal-hal ya, perencanaan yang memang tidak masuk akal itu, apalagi yang nanti berhubungan dengan APH, pasti beliau langsung akan koreksi seperti itu. Terima kasih Pak Iman. Pak Fahmi, ada yang ingin disampaikan Pak Fahmi? Sementara cukup Pak Sekvan. Nah, Pak Wildan tidak ada ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Wildan hasilnya hari ini negatif. Saya belum dapat kabar lagi karena Pak Wildan demam dengan istrinya dan anaknya yang bungsu kalau tidak salah. Pak Agus, mangga Pak Agus, ada yang ingin disampaikan Pak Agus Kurniawan? Pak Kabid Litbang? Sepertinya Pak Kabid Litbang sedang sholat. Nah, baik teman-teman, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari rekan-rekan kepala bidang. Pak Hendra, ada yang disampaikan dari rekan-rekan Kasubag dan rekan-rekan Kasubit? Cukup? Baik, kalau cukup teman-teman, mari kita sama-sama tutup kegiatan hari ini atau sore ini dengan melaksanakan atau membacakan doa. Khususon kita sampaikan kepada ibundanya Bu Ratu, kepada Pak Haji Totong, juga saudara, kerabat, tetangga, dan masyarakat Garut yang memang telah meninggalkan kita semua, mendahului kita semua, baik yang pandemi maupun tidak pandemi. Semoga almarhumah
berikan tempat yang terbaik di sisinya dan diampuni segala dosanya, juga diterima iman Islamnya. Untuk berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekretaris atas beberapa informasinya, begitu juga dengan arahannya. Dan seperti biasa, sebelum apel sore ditutup, mangga mohon kerjasama rekan-rekan untuk menyalakan kameranya, mangga. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, demikianlah pelaksanaan apel sore pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang